Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pagi ini kami akan menyampaikan renungan firman Tuhan yang saya berikan tema Roh Yudas. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 14 sampai 16. Demikianlah bunyinya. Kemudian pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala yang berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya, dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Kita tentu tahu pasti tentang cerita Alkitab siapa Yudas itu. Yudas dikenal dengan orang yang mengkhianati Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Namun tidak tahukah kita bahwa ada beberapa fakta yang penting seputar kehidupannya? Dari namanya saja kita bisa melihat nama Yudas berasal dari bahasa Yunani Yudas, yang setara, yang sejajar dengan nama Ibrani Yehuda, yang artinya itu adalah memuji. Sungguh ironis bukan? Arti nama yang indah ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di kemudian hari. Alih-alih dipuji, dia malah dicela oleh banyak orang sampai saat sekarang ini. Itulah Yudas Iskariot. Yudas seorang laki-laki dari kampung Keriot. Kita melihat rekam jejak selama dia mengikut Tuhan Yesus. Selama 3 tahun ia mengikut Yesus kemana-mana. Ia melihatnya dengan melakukan berbagai mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan. Mengusir setan, mengampuni dosa, mendengarkan ajaran-ajarannya yang luar biasa dan sebagainya. Sayangnya itu semua tidak mengubah hatinya untuk bertobat, untuk percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kita tahu bahwa sebenarnya Yudas ini memiliki kelebihan-kelebihan. Salah satu kelebihan yang dimilikinya adalah dia ahli di dalam bidang keuangan. Luar biasa. Namun dia tidak bertanggung jawab atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya menyebutnya roh Yudas. Walaupun kita tahu bahwa Yudas sudah mati, itu tidak ada lagi. Tetapi rohnya, semangatnya, masih sangat aktif merajalela di mana-mana. Merasuk ke sana, merasuk ke sini. Seorang bendara yang sangat dikenal oleh Tuhan Yesus. Dan sudah kurang lebih 3 tahun dia mengabdi kepada Tuhan. Namun kita tahu pada akhirnya Yudas Iskariot ini menjadi pengkhianat Tuhan. Kita bertanya, mengapa? Bagaimana setan sampai bisa menguasai begitu rupa? Kok bisa-bisanya? Kita melihat hal ini terjadi oleh karena Yudas membuka hatinya, lalu mau berkompromi kepada orang-orang jahat. Salah satunya adalah ia menemui imam-imam kepala dengan suatu tujuan untuk menjual Tuhan Yesus. Jadi prinsip Yudas adalah melakukan apa saja tergantung dari apa yang hendak kamu berikan kepadaku, maka apa yang menjadi keinginanmu akan kuberikan juga kepadamu. Maksudnya adalah bila tercapai kesepakatan antara kamu minta apa di satu pihak dan aku terima apa di pihak yang lain.
Kecocokan itulah yang akhirnya menghalalkan segala hal seperti yang dilakukan oleh seorang yang bernama Yudas. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan kasus-kasus seperti ini. Kita bisa mengorbankan Kristus alias menjual Yesus atau meninggalkan Yesus karena sebuah tawaran pekerjaan, kenaikan pangkat, atau kita menyenangi seorang gadis yang berbeda keyakinan, lalu kita meninggalkan Kristus lantaran gadis itu menuntut supaya imannya mengikuti si pacarnya. Roh Yudas harus kita usir dari kehidupan kita supaya kita selamat dan kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang pagi hari ini telah kami dengarkan, supaya kami tidak membuka hati pikiran kami untuk kompromi kepada hal-hal yang berkaitan dengan dosa, sehingga hidup kami benar, hidup kami mengasihi Engkau, dan hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Tanamkan dan meteraikan kebenaran firman-Mu itu di dalam hidup kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.